Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pangandaran, Bapak Dr. Andes Haji Sukirman STMSI. Yang saya hormati perwakilan dari Wakasek Sarana, yaitu Bapak Haji Asep Nurmansyah SAG, serta yang saya hormati perwakilan dari orang tua dan masyarakat di sekitar SMA Negeri 1 Pangandaran, dan tidak lupa murid-murid SMA Negeri 1 Pangandaran yang saya banggakan. Pada kali ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berkumpul dalam acara Guru Penggerak, di mana kita akan membahas terkait dengan yang namanya program yang berdampak pada murid. Khususnya sasaran kami, guru penggerak, saya Wismawati SPD dan Ibu Endong Siti Nurjana SPD. Kami adalah angkatan 6 calon guru penggerak Kabupaten Pangandaran, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, dalam waktu dekat ini kami akan menyelesaikan keseluruhan rangkaian pendidikan guru penggerak dari mulai bulan Agustus sampai dengan sekarang, nanti di bulan April kita selesai program pendidikan guru penggerak. Yang terakhir ini adalah terkait dengan yang namanya aksi nyata. Aksi nyata ini akan membahas program yang berdampak kepada murid sesuai dengan apa yang sudah kami rencanakan pada modul 3.2. 3.2 yaitu adalah pembahasan mengenai sumber daya yang ada atau aset yang dimiliki SMA Negeri 1 Pangandaran. Tidak akan berlama-lama, kita akan mulai pemaparan dimulai dari program yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Endong Siti Nurjana SPD, dan nanti akan dilanjutkan oleh saya. Saya sendiri yang akan memandu acara ini. Terima kasih. Aksi nyata ini adalah kolaborasi dari 2 CGP di SMA Negeri 1 Pangandaran, Bu Endong dengan programnya Tumi, 2 Minute in English, dan saya dengan program saya OD, One Day in English. Jadi kami saling berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi rekan saya sudah menjelaskan terlebih dahulu mengenai programnya, yaitu Tumi, 2 Minute in English. Dan ini kenapa tadi urutannya rekan saya terlebih dahulu, Ibu Endong Siti Nurjana, dikarenakan program kita saling berhubungan atau berkaitan. Untuk program saya adalah OD, One Day in English. Jadi bekalnya dari Tumi berlanjut ke OD, One Day in English. Tujuan pembelajarannya tidak jauh berbeda. Yang pertama, CGP dapat menjalankan konsep Bagja. Namun untuk penjelasan kali ini hanya sampai 2 poin, yaitu B dan A, yaitu buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan. Ini sudah jelas adalah tugas kami dalam melaksanakan aksi nyata. Dasar filosofi yang saya ambil untuk dari Ki Hajar Dewantara, KHD itu Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Alasan saya mengambil dasar filosofi ini adalah dikarenakan bahasa Inggris adalah bekal baik itu bagi siswa yang melanjutkan maupun yang tidak melanjutkan, karena wilayah kita adalah wilayah pariwisata. Setidaknya masyarakatnya sudah mahir dan paham menerima budaya-budaya global. Poin komponen profil pelajar Pancasilanya di sini ada beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan berkebinekaan global. Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, yang pertama, menumbuh kembangkan kepemimpinan. Murid khususnya akan mendorong murid untuk mengembangkan berbagai sikap-sikap positif yang merupakan pengejawantahan dari iman, ketakwaan, dan akhlak mulia. Sedangkan bernalar kritis menumbuh kembangkan murid mengungkapkan ide, gagasan terhadap program yang akan saya laksanakan, dimulai dari menyusun rencana, melaksanakan, sampai mengevaluasi program ini. Jadi
yang akan nantinya saya libatkan itu sepenuhnya adalah lebih banyak melibatkan murid. Karena ini adalah untuk murid, oleh murid, untuk semua warga SMA Negeri 1 Pangandaran. Untuk yang mandirinya, menjadikan murid lebih berani mengembangkan potensi yang dimiliki pada kesehariannya dengan bertanggung jawab. Mungkin awalnya berbicara bahasa Inggris itu akan terasa berat, tapi ketika kita praktis, membiasakan melakukan habit tersebut secara berulang-ulang setiap minggunya, itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan akan terbiasa. Minimal awalnya dari I, you, atau yes, no. Nanti kelamaan mereka akan mempunyai vocabulary ataupun perbendaharaan kata yang lebih banyak. Yang selanjutnya adalah kreatif. Menumbuh kembangkan kemampuan murid dalam mencari solusi alternatif pemecahan masalah yang akan terjadi pada setiap langkah program kegiatan. Ketika ada program pasti harus ada yang namanya refleksi. Nah, refleksi itu adalah bagaimana program tersebut sudah berjalan dengan baikkah atau belum. Nanti bisa dilihat dari refleksi itu sendiri yang melibatkan murid. Yang terakhir adalah berkebinekaan global. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan melatih murid untuk memiliki pemikiran dan wawasan yang luas serta terbuka. Mungkin awalnya murid itu tidak mempunyai bayangan untuk kuliah di luar negeri, terus juga ngobrol sama turis asing. Tapi ketika mereka sudah punya bekalnya, ya Bapak, Ibu, mereka akan secara dengan sendirinya, wah, untung saya dulu di sekolah dibekali dengan bahasa Inggris. Ketika itu bermanfaat bagi mereka, baik sadar maupun tidak, itu adalah sebuah kebermanfaatan atau sebuah program yang berdampak kepada murid. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi, bukan hanya sekedar alat untuk menyampaikan pikiran, thought, perasaan, feeling, dan kebutuhan ataupun needs. Setiap manusia memiliki bahasa ibu. Bapak Ibu pasti ada yang bahasa ibunya Sunda, ada yang bahasa ibunya Jawa, ada yang bahasa ibunya bahasa Inggris, ada orang Inggris. Nah, di sini ketika bayi lahir itu belum langsung berbahasa, tapi mereka sudah bisa mengimplementasikan bahasa itu dengan nangis. Misalnya pengen susu, itu pasti belum ngomong ma susu. Kalau bayi langsung ngomong ma susu, itu udah horor banget ya. Nah, jadi di sini ngobrolnya pasti nangis. Nanti ketika mereka sudah mengenal bahasa karena sering mendengar dari orang tua dan lingkungannya, contohnya lapar, berarti tinggal ibu minta kue, gitu ya. Ibu minta kue. Nah, ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa jika seorang anak bayi sudah berusaha menggunakan bahasa, walaupun dua kata yang ia miliki, artinya semua orang bisa. Bukan sekedar tahu, tetapi bisa. Jadi jangan pernah bernegatif thinking. Bahasa Inggris itu susah untuk dibiasakan, untuk di pelajaran aja susah, apalagi dibiasakan di sehari-hari seperti itu. Tapi dengan praktis, kita akan bisa berbahasa Inggris secara perlahan. 1 minggu belum bisa, 1 bulan, 1 tahun, mungkin nanti berulang, repetisi. Sampai ke 3 tahun nanti akan terlihat dan terasa efek atau nempel di kitanya itu setelah kita di masyarakat. Nah, OD, One Day in English. Tadinya saya mau menyampaikan ini bukan OD tapi OD, kayak puisi, nama puisi ya. Tapi di sini biar lebih mudah diterima oleh anak-anak, OD, jadi pakai E. Program OD, One Day in English, merupakan sebuah pembiasaan positif nantinya di SMA Negeri 1 Pangandaran pada hari Selasa. Kenapa dipilihnya hari Selasa? Karena hari Selasa itu adalah budaya global. Sesuai dengan seragam pun kita dari Dinas Provinsi Jawa Barat pun casual gitu ya. Kalau guru-guru, kalian kalau lihat guru-guru itu hari Selasa casual ya, pakai bajunya itu kemeja, blazer gitu. Jadi ini sesuai sekali ketika diterapkan One Day in English, itu hari Selasa. Nah, si program OD ini adalah merupakan tindak lanjut program terdahulu, yaitu namanya English Course SMA Negeri 1 Pangandaran di Kampung Inggris Pare, Kediri, Jawa Timur tahun 2022. Itu pertama kalinya ada di SMA Negeri 1 Pangandaran di bawah kepemimpinan Bapak Kepala kita, Bapak Dr. Andes Haji Sukirman STMSI.
Nah, di sini ditindaklanjuti untuk menjadi sebuah program pembiasaan setiap 1 minggu 1 kali, yaitu di hari Selasa. Kegiatan ini akan saya susun bersama pihak-pihak terkait, yaitu kepala sekolah, seluruh Wakasek, MGMP Bahasa Inggris, dan melibatkan ekstrakurikuler English Club. Nah, jadi anak-anak yang pulang dari kursus di Pare ataupun nantinya kita karena sudah melakukan MOU dengan Pare, nanti kita mendatangkan tim pengajar dari Pare untuk mengajar bahasa Inggris di Pangandaran gitu ya. Jadi kesempatan anak SMA Negeri 1 Pangandaran untuk belajar bahasa Inggris itu terbuka lebar. Nah, selanjutnya kategori program ini adalah kokurikuler karena ini di luar pelajaran. Jadi sistemnya bukan guru matematika ngajar pakai bahasa Inggris, matematikanya aja udah pusing gitu ya, apalagi ngajar matematika pakai bahasa Inggris. Tapi di kebiasaan sehari-hari seperti waktu istirahat, waktu ekstrakurikuler, terus juga waktu jajan di kantin dan lain sebagainya, ketika mereka ada hubungan antara rekan yang satu dengan rekan yang lainnya. Nah, program ini juga memberikan bekal kepada murid memiliki kompetensi berbahasa Inggris dalam pengembangan pariwisata Pangandaran. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Pangandaran itu menuju pariwisata kelas dunia. Untuk aset dan kekuatan yang sudah ada di sekolah, yang jelas aset finansial itu adalah BOS pusat dan BOPD. Aset fisik, lab bahasa, taman bahasa ini adalah gagasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala kita. Luar biasa, nanti kita menerapkan 1 hari dalam 1 minggu berbahasa Inggris dan punya taman bahasa. Jadi nantinya kalian jangan sampai murid berpikir, Bu nanti sekolah berkembang kalau saya udah lulus gitu ya. Jangan kayak gitu. Nanti rekan-rekan kalian yang menikmatinya juga itu adalah sebuah program usungan atau usaha dari kalian untuk terlibat dalam program ini. Nah, selanjutnya ruang auditorium, ruangan ini, ruang kelas, perpustakaan, pendopo. Aset manusianya, kalian, murid, terus juga kepala sekolah, tending, orang tua. Terima kasih yang hari ini sudah datang, Bapak Agib, dan tokoh masyarakat yaitu ada Bapak Hilman di sana. Dan pengawas tentunya, pengawas KCD maupun ke pengawas Dinas Pendidikan. Nah, untuk aset politiknya tidak jauh berbeda, yaitu kebijakan pemerintah wajar Dikdas 12 tahun, kebijakan pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, serta provinsi, dan kebijakan pemerintah pusat. Selanjutnya aset sosialnya adalah program ini akan bisa terrealisasi apabila seluruh warga sekolah saling mendukung, saling bekerja sama dengan nanti dibimbing oleh orang-orang yang terlibat dalam sebuah kepanitiaan program ini. Nah, kolaborasi tersebut juga bisa melibatkan pegiat wisata. Kayak misalnya ada musim turis asingnya. Nah, bisa kita mendatangkan native speaker. Jadi nanti mereka langsung berbagi. Soalnya yang saya ketahui, kalau kita berbicara dengan orang turis dengan bahasa Inggris itu mereka tidak sedetail itu sampai ke grammarnya. Yang penting mereka paham dengan kata-kata kita, mereka akan menjawab apa yang dimaksud dari si lawan bicaranya gitu. Jadi minimal kita berani aja dulu. Yang selanjutnya aset lingkungan. Aset lingkungan yaitu daerah pantai ataupun pariwisata. Itu sudah jelas sekali terlihat bahwa kita adalah wilayah yang memang sudah dilirik di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional untuk wilayah pantainya gitu ya. Aset agama dan budayanya, budaya yang agamis, kita meskipun di wilayah pantai kita tetap memperhatikan budaya agamis, pariwisata, dan kuliner lautnya. Selanjutnya lingkungannya saya mengambil 3 untuk pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Yang pertama, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Ketika bahasa tidak digunakan secara positif, arif dan bijaksana, bahasa tersebut akan disalahgunakan dalam artian ke dalam kejahatan. Selanjutnya yang kedua, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid, proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Akademik, mereka yang melanjutkan ke perguruan tinggi bisa menggunakan bahasa Inggris yang mereka punyai untuk TOEFL, TOEIC, dan lain sebagainya untuk sedangkan untuk non-akademiknya yang sederhana saja. Kalian tahu tour guide, Bapak Ibu tahu tour guide? Di sini sekarang tour guide itu tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia saja, tapi harus juga memahami serta mampu berbahasa Inggris.
Yang selanjutnya, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Jadi melatih murid untuk menerima, memahami kekuatan diri. Saya nggak sanggup kuliah nih, orang tua saya orang kurang mampu. Selain daripada jalur beasiswa yang harus saya tempuh, pinter-pinter sekalian gitu. Kalau misalnya kemampuannya terbatas di wilayah, mereka bisa mengembangkan tadi yang seperti saya bilang adalah jadi tour guide. Prakarsa perubahannya sangat jelas mungkin ya Bapak Ibu, mewujudkan murid berkarakter dan memiliki daya saing melalui program revolusi bahasa pada kegiatan ODI, One Day in English. Revolusi sendiri itu adalah perubahan secara cepat ya. Makanya sasarannya adalah pembiasaan di hari Selasa setiap hari Minggu. Mau penjaga, mau TU, mau guru, mau yang dagang di kantin pun kita sosialisasikan program ini. Perumusan strategi pelaksanaannya yaitu alurnya Bagja sama B dan A buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Kalau Bagja itu untuk bahasa lainnya itu adalah inquiry apresiatif dan pertama kali dikembangkan oleh David Copperrider, Nobel dan MC Grad 2016. Nah, poin yang pertama adalah B, buat pertanyaan. Bagaimana program ODI mampu mengasah kemampuan murid dalam kemampuan bahasa Inggris? Bagaimana program ODI dapat mengasah? Berarti dengan bekal yang diberikan oleh rekan saya di program TUMI, 2 Minute in English, siswa ataupun murid sudah punya bekal duluan. Bekalnya adalah untuk berani membiasakan apa yang dia peroleh di kelas, di kehidupan lingkungan sekolahnya. Lebih bagus lagi di lingkungan masyarakat ya Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana program ODI memaksimalkan aset sekolah? Kita punya auditorium, kita punya lab bahasa, kita punya perpustakaan. Kita bisa memanfaatkan turis-turis wisatawan asing dengan berkolaborasi dengan siapa? Dengan pegiat wisata, guide-guide, tour guide, dan lain sebagainya untuk mendatangkan ketika refleksi 1 minggu 1 kali langsung ada diskusi terkumpul. Jadi diskusi terkumpul adalah sebuah refleksi, diskusi secara keseluruhan, menyeluruh. Gimana nih keluhannya? Aduh Bu, saya mah masih nggak enaknya, nggak kuatnya di mental, belum berani ngomong dan lain sebagainya. Saya udah banyak nih vocabulary-nya, banyak nih perbendaharaan katanya, tapi saya belum berani. Berarti kita harus fasilitasi sekolah, mendatangkan mungkin orang-orang yang mengetahui manner, yang orang-orang yang tahu bidang psikologi untuk memberikan penguatan dan kepercayaan diri kepada murid dan seluruh warga satuan pendidikan. Yang ketiga, bagaimana program ODI memicu murid sehingga melahirkan generasi emas yang berdaya saing internasional? Jelas sekali saya masih ingat murid-murid kita yang masih saya ingat banget itu adalah Reza Lena, yang kedua sekarang Syifa ya kalau nggak salah. Itu ketika mereka di perguruan tinggi melakukan pertukaran pelajar dengan universitas lain. Yang satu ada di Malaysia pernah, kalau Reza Lena itu kalau nggak salah dari IPB itu ke Korea. Jadi bekal utama itu bukan bahasa Koreanya, tapi bahasa Inggrisnya gitu. Ya kalau Syifa satu lagi yang terbaru banget, anaknya Bapak Sekdis Dikpora ya, itu di Polandia sekarang. Ya makanya nggak mungkin ya kalian nggak tertarik untuk itu gitu. Wah Polandia, wah Korea, pasti kan pengen ya ke Korea. Itu untuk yang buat pertanyaan. Selanjutnya ambil pelajaran. Memaksimalkan aset sekolah seperti fasilitas lab, taman bahasa, pojok baca SMA Negeri 1 Pangandaran itu untuk referensi-referensi yang bisa dipelajari untuk menunjang program ini. Yang kedua, memaksimalkan pembiasaan berbahasa Inggris pada hari Selasa. Kemudian, murid membuat rekaman percakapan. Contohnya, Ana dan Ani sedang berdialog. Direkam di sebuah story IG atau IG ya. Di IG, di-storykan, di hashtag One Day in English Semansa Pangandaran, gitu ya. Pakai hashtag. Nah, dipublikasikan melalui Instagram ataupun media sosialnya. Di situ pertama,
dilakukanlah secara otomatis uji publikasi. Mendunia kan, kalau apalagi di tag lah KCD 13, di tag lah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, di tag lah Kemendikbudristek dan semuanya. Nanti ketika tag-tag itu akan terbuka oleh orang lain juga, otomatis kita dikenal oleh masyarakat dengan budaya positifnya, yaitu One Day in English. Nah, sekarang kita bahas kepemimpinan siswa atau student agency. Nah, student agency itu ada 3, ada voice, ada choice, ada ownership. Nah, di sini ownership itu pulang huruf R ya. Nah, ownership ini adalah masuknya kepemilikan. Yang pertama, suara murid sudah dilibatkan dari awal. Jadi kalian terlibat di sini untuk membahas sebuah program yang penting yang berdampak pada murid, kalian langsung dilibatkan suaranya. Misalnya, Selasa tuh, Bu, kayaknya kurang cocok, tapi kalian punya argumen dan alasan yang lebih tepat. Misalnya pengen ganti jadi hari Kamis atau jadi hari Rabu, asal itu dapat dipertanggungjawabkan, kalian diperbolehkan untuk memberikan masukan-masukannya. Selanjutnya yang kedua adalah pilihan. Pilihan murid menentukan sendiri media sosial untuk publikasi program ODI ini. Bisa lewat IG, bisa lewat Facebook, bisa lewat TikTok. Sekarang kan udah seneng banget anak-anak kalau dikaitkan sama yang namanya TikTok gitu. Gurunya aja seneng gitu, apalagi anak-anak. Terus kemudian untuk kepemilikan. Kalau kepemilikan atau ownership, mereka akan sangat memiliki program karena sudah dari awal dilibatkan dalam perumusan program ini, begitu ya. Nah, ini dokumentasi program Perintis ODI. Ini ketika kita melakukan program course in Kampung Pare SMA Negeri 1 Pangandaran yang diprakarsai oleh Bapak Kepala kita, Bapak Dr. Andes Haji Sukirman STMSI. Kita sudah berjalan 1 tahun, nanti sebentar lagi bulan Juni atau Juli di akhir tahun ini kita akan menjalankan program kedua kali untuk kursus di kampung Inggris. Bahkan kita sudah MOU untuk mendatangkan pengajar dari kampung Inggrisnya ke sini. Ini masuk TV ya, ini juga masuk ke GNN ataupun TVRI internasional, dan ini juga masuk ke Disdikbudpora. Nah, ini percakapan anak-anak yang dari kampung Inggris. Jadi datang, mereka kita fasilitasi untuk terbiasa 1 minggu itu 1 kali melakukan dialog, praktis dan lain sebagainya dengan difasilitasi oleh English Club ya Ibu, seperti itu. Nah, terima kasih. Kenapa ini program disampaikan kedua? Karena program ini saling bersinergi, nantinya bekal murid diberikan di kelas oleh 2 Minute in English. Nah, kalau yang OJI, One Day in English, itu adalah seluruh warga satuan pendidikan. Latar belakangnya adalah karena saya mengambil posisi bukan sebagai guru mata pelajaran, tapi sebagai wakasek kurikulum, yang mudah-mudahan program ini terlaksana dan dapat juga dukungan dari seluruh pihak, khususnya Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pangandaran. Mungkin seperti itu ya Ibu, Bapak, untuk program kami, mudah-mudahan program kami berdua bisa terlaksana lancar. Mudah-mudahan di semester besok ya. Di semester besok kita akan susun programnya seperti apa. Ini juga nantinya akan menjadi bahan best practice CGP angkatan 6 yang akan diwakili oleh saya sendiri. Pada panen karya disaksikan oleh KCD, Dinas, dan BBGP seperti itu. Mudah-mudahan lancar, minta doanya. Dan kegiatan ini tidak hanya rencana tapi dapat terrealisasi dengan baik. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.